Oke teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Exodus Podcast atau Podcast Exodus ya. Dimana kan mungkin kalau kalian lihat dari konten-konten sebelumnya kita membahas tentang dunia bisnis. Oke, kali ini kita juga sama bakal ngebahas tentang bisnis juga, yaitu kayak kenapa banyak bisnis yang mati di tahun pertama. Oke, kayaknya ini suatu hal yang menarik nih untuk kita bahas. Nah, sesuai dengan judul ya, kita langsung aja. Aku mau nanya, kenapa sih banyak bisnis yang mati di tahun pertama? Menurut kalian itu kenapa faktornya? Dari siapa nih? Mungkin dari aku dulu kali ya. Pertama, yang paling kunci utama itu perencanaannya nggak matang. Oke. Misal kayak mungkin banyak yang kenapa startup atau digital, baik digital atau non digital yang mati di awal pertama tuh karena mereka hanya lihat hasil akhir di bisnis yang pernah ada. Kayak misal, bisnis ini dia startupnya bagus ya, lancar gitu. Dia cuma hasil akhir, kita butuh pengorbanan. Jadi ini misal kayak pertama mereka nggak ngerti masalah di mana. Ya mereka udah ciptain produk, tapi sebenarnya nggak sampai masalahnya apa. Perencanaan nggak matang. Terus juga awal pertama itu pasti kan butuh bakar uang kan. Betul. Nah betul. Mereka tuh karena ekspektasi mereka ketinggian, mungkin berharap 1 tahun udah break even. Bahkan di bawah 1 tahun udah break even. Jadi mereka ya tidak realistis gitu. Itu aja sih. Kalau menurut saya gimana? Menurut gue sih sebenarnya ada 2 faktor sih sebenarnya. Ada yang benar-benar planningnya udah matang banget. Terus yang kedua emang karena FOMO-FOMOan nih kayak ngikutin tren itu sebenarnya sih tergantung dari pemegangnya, ownernya. Kayak contoh kalau misalkan di dunia saham tuh ada yang namanya panic selling. Oke. Nah contoh ada owner A, dia bingung nih mau bikin bisnis apa. Mau bikin bisnis aja dia udah bingung. Makanya dia mungkin ngambil contohnya kayak franchise. Contohnya kan kayak mau bikin Alfa nih di sini. Terus depannya juga dia pengen bikin Alfa, kan jadi panik dia kan, banyak Alfa dia juga buka nih ikut-ikutan. FOMO ya. FOMO. Nah, tapi kan dia nggak tahu harus cash flow-nya gimana, terus bisnis plan-nya gimana, kan dia nggak tahu, dia cuma panik aja FOMO. Berarti kalau kita ambil contohnya selain dari yang udah disebutin ya, mungkin yang kalau yang lagi hype banget dulu, tapi sekarang kayak tiba-tiba hilang, berarti Mixway. Iya, dong. benar. Karena kan kalau kita lihat fenomenanya dulu, kan kayak pas kapan ya, COVID ya, kalau nggak salah ya. Itu kan banyak ruko kosong, tapi tiba-tiba ada pasif di mana kan ada tagline tuh, di mana ada ruko kosong, di situ ada Mixway. Nah, itu kan berarti kan orang-orang juga banyak yang FOMO dong kalau untuk kayak, oke, gue mau bikin nih Mixway karena dengan ekspektasi langsung big event. Dan juga kalau kita ambil contoh lagi, satu lagi mungkin ya ST Solo. Oh iya. ST Solo. Kayak tiap jalan ketemu ya. Tiap jalan ada, nggak bahkan tiap jalan, setiap 100 meter pun, kalau di daerah gua itu ada. Dan gua nggak tahu apa yang ngebedain dari, ya balik lagi produk-produk yang satu dengan yang lain. Karena kan kayak kelihatannya ya udah sama aja gitu. Kayak yang dia jual kan ya itu juga. Dan paling nggak yang membedakan adalah promo dia sendiri gitu. Nah, ini mungkin kayak kita bakal ngebahas tentang kayak apa sih solusinya kalau biar bisnis yang dia buat nih nggak mati di tahun pertama. Nah, kan kita bahas kan kayak banyak bisnis mati yang mati di tahun pertama. Nah, kita coba cari cara nih. Kalau menurut kalian gimana caranya untuk supaya si perusahaan itu tetap survive di beberapa tahun kemudian? Ya, kemana tuh? Yang pertama sih yang harus kenalin problemnya dulu. Kayak misal zaman dulu nih, sebenarnya agak dulu sih kayak Gojek misal. Itu kan dia nggak ciptain produknya dulu kan, dia dia lihat masalahnya dulu. Masalahnya itu ojek kan susah, harga nggak transparan apa. Makanya dia ciptain kayak semacam call center gitu dia. Biar harganya pas semua, alur sistem pemesanannya gampang. Nah, dari situ baru bisa ciptain, kita bisa bikin sistem booking ojek nih secara online gitu. Baru ciptain sebuah bisnis. Kalau misalnya gimana cara kita bedain dibanding kompetitor ya, kita harus juga cari inovasi masalahnya gitu. Kayak misalnya, dari secara booking ini kan ojek ini kan nggak harus antar orang, kita juga bisa antar barang nih. Jadi kita bisa ciptain layanan baru, diversifikasi layanan gitu. Kalau menurut saya gimana? Kalau menurut gue sih kita tuh mesti tahu kayak bisnis yang kita jalani nih, value-nya tuh apa. Misalkan
Contoh kalau misalkan pengen benerin Misha nih, ya pas zaman dulu ya, dia tahu franchise-nya itu yang laku, berarti ya harganya itu kan nggak bisa terus-terusan sama dong. Kalau terus-terusan sama, otomatis supply-nya ada, demand-nya nggak ada. Karena sebenarnya sih Misha ini kan emang es krimnya itu enak. Nah, karena rasa-rasanya itu unik kan, es krim sama boba, apalagi es krim sama mangga itu menurut gue jarang. Nah, tapi karena dia udah keseringan kayak di sini ada, terus tiba-tiba cuma beda 3 ruko ada lagi, itu kan semua orang jadi kayak, lah ini mah sama lagi, sama lagi, sama lagi. Jadi yang harusnya makanan yang unik, value-nya tinggi, tapi karena mungkin kuantitinya kebanyakan, orang tuh udah bosan. Jadi kayak, ini mah yang kemarin, yang biasa gitu. Padahal sebenarnya tuh lebih dari itu, kayak dari produknya ya. Itu sih harus dikedepankan lagi sebenarnya sih. Berarti kalau bisa dibilang kalau yang ini kan cari inovasi untuk gimana caranya dia ngebuat suatu produk baru gitu kan. Kalau ini kan beda. Kalau yang ini lebih ke arah manajemennya. Apa internal dari si perusahaan itu sendiri. Betul. Nah, itu kan kalau kita tadi kan bahasnya tentang yang non digital kan. Kira-kira apa yang maksudnya yang matinya itu yang non digital semua. Maksudnya kayak yang tradisional, apa maksudnya yang benar-benar ruko gitu kan, yang kita harus datang ke sana. Nah, tapi atau fisikal. Nah, kira-kira di menurut kalian nih ada nggak kalau yang digital yang kasusnya mirip-mirip lah, nggak harus yang tahun pertama mati, tapi yang dulunya ada sekarang udah nggak ada. Nah, kira-kira kalian tahu nggak perusahaan apa yang kayak gitu? Ada sih. Apa kalau boleh tahu? Kalau dari aku sih mungkin salah satu startup di Indo tuh yang agent travel gitu, pergi-pergi itu konsepnya kayak Traveloka gitu kan, mirip-mirip. Mungkin menurut aku kenapa dia gagal, yang pertama itu secara layanan tuh sama ya kayak Traveloka, kita booking hotel, booking pesawat gitu. Jadi dia tuh apa yang membedakan pergi-pergi sama Traveloka? Kalau misalnya kita sebagai user, kita udah pakai Traveloka dulu nih, kita udah nyaman, terus ada muncul pergi-pergi, kita kan pasti kayak nggak mungkin lah mau pindah ke pergi-pergi, kan kita lebih terasa ke Traveloka kan gitu. Jadi harus membuat kebedaan sih dibanding Traveloka gitu. Dan itu menurut aku kenapa alasan pergi-pergi kalah saing, jadi langsung drop banget. Oke. Kalau saya ada? Kalau ada Bukalapak. Kenapa? Jadi, Bukalapak itu kan dulu salah satu marketplace yang gede ya dulu. Kalau sekarang kan di Indonesia tuh Shopee sama Tokopedia tuh dua monster. Ya, betul. Nah, kenapa Bukalapak ini menurut gue pribadi ya, kenapa dia nggak bisa segede nggak bisa bertahan kayak Shopee sama Tokopedia, karena inovasinya itu pertama kurang. Contohnya kayak mungkin dulu semua orang tuh cuma taunya Bukalapak. Tapi pas sudah ada kompetitor, dia hal yang unik dia tuh nggak ada jadinya. Dia cuma buat jual beli barang. Sedangkan kayak kompetitor itu kan buka aplikasinya nih, udah ada kayak game, mau main game ini bisa dapat voucher ini. Gamifikasi. Ya, jadi ada ada kayak entertainnya ada, terus mau belajar tuh udah plus poinnya juga kan. Nah, tapi kalau misalkan tempat cuma sekedar jual beli, itu udah bukan zamannya, karena ya pasti kan bisnis kan seiring perjalanan waktu mesti ada inovasi baru, mesti ada update, itu kan penting banget gitu. Jadi ya value-nya mesti dinaikin, dan dia nggak tahu dia tuh nggak ada karakteristik spesialnya, cuma jual beli barang doang, cuma marketplace. Itu sih sebenarnya. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Kenny ya, karena kan tadi kan dia bahas tentang pergi-pergi yang kayak katanya kan kayak sama dengan Traveloka. Nah, pertanyaannya gini, ini mungkin agak sejauh sedikit. Kenapa Tiket.com bisa survive? Kan kalau kita lihat Traveloka dan Tiket.com itu salah satu layanan yang sama. Kenapa pergi-pergi nggak bisa survive, tapi Tiket.com bisa? Mungkin selain dari inovasi kan kita analisis secara eksternal ya. Kalau mungkin dari si Tiket.com kenapa bisa sukses juga, bisa bertahan, karena mungkin dari secara internal bagus. Ya mungkin si pergi-pergi suka ada sistem bug, atau mungkin ada kebocoran data dan semacamnya. Minimal kayak Tiket.com tuh alur kamu pencet aplikasi nyala sampai proses checkout itu smooth, semua seamless. Itu yang membuat orang mungkin bertahan ya. Gitu. Oke. Jawabannya menarik dan juga
bisa apa kayak pendapat pribadinya itu benar-benar kayak kita ngeluarin unek-uneknya. Oke, mungkin kayaknya kita udahi saja dari podcast hari ini kayak karena kita bisa lihat ternyata banyak faktor loh yang ngebuat si perusahaan itu ternyata bisa mati di tahun pertama gitu kan ya. Oke teman-teman semua, kalau kalian pengen tahu atau nggak pengen komen, boleh banget komen di kolom komentar kayak pendapat kalian kenapa bisnis itu bisa mati di tahun pertama. Dan terima kasih udah nonton juga. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.